还有更重要的事情在等着我们。你不是走了吗？我怎么会走？ Yo, halo para penikmat film, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selamat datang kembali di channel This Is Movie. Nah, pada kesempatan kali ini This Is Movie akan membahas Donghua nih guys. Dan kebetulan Donghua yang akan This Is Movie bahas kali ini berjudul Dragon Raja. Berfokus kepada Lu Mingfei yang mana dia ini merupakan remaja biasa-biasa saja. Sampai pada akhirnya semua berubah setelah dia mendapatkan beasiswa ke universitas ternama bernama Castle College. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita mulai pembahasan kita kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Lu Mingfei yang sedang serius bermain game. 高手，那我也来真的吧。 攻防了，你打不过的。哪里来的高手？资料还挺神秘。 Kemudian scene berpindah kepada sebuah mobil yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berasal dari Akademi Castle College. Nah, mereka ini ditugaskan untuk mewawancarai calon murid akademi. Dan juga kedatangan mereka kemari berhubungan dengan Lu Mingfei. Yang ternyata Lu Mingfei berhasil mendapatkan beasiswa dari akademi. Tak hanya itu, ternyata Mingfei yang notabene calon murid ini memiliki peringkat atau rank yang tinggi, yaitu rank S. Lalu kemudian salah satu gadis bernama Nono menghubungi Norma untuk mendapatkan info-info tentang Lu Mingfei. Nah, Norma ini semacam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sangat pintar. Tak hanya itu guys, Norma ini juga sangat canggih dan tentunya sangat-sangat waifuable. Hahaha. Lalu kemudian Nono berhasil mendapatkan informasi tentang Lu Mingfei. Mulai dari kebiasaan, hal-hal yang dilakukan, keluarga, dan masih banyak hal lagi. Diketahui bahwa Mingfei saat ini tinggal bersama paman dan juga bibinya. Kembali ke Lu Mingfei, saat ini dia sedang berada di kantor pos untuk mengambil paket. Di dalam paket tersebut dia mendapatkan sebuah handphone dan juga sebuah surat. Yang mana surat ini adalah surat langsung dari Akademi Castle College yang memberi info bahwa Mingfei telah mendapatkan beasiswa untuk masuk ke akademi. 是做梦，是真的。 Malam harinya Mingfei pun memberitahukan kabar gembira ini kepada temannya yang bernama Otang. Mingfei meminta saran kepada Otang mengenai tips agar dirinya bisa lulus saat wawancara. Singkat cerita, Mingfei pun sampai di tempat wawancara. Di sana ternyata tidak hanya dirinya yang diwawancarai, melainkan ada beberapa teman sekelas Mingfei yang juga ikut wawancara. Dan salah satu di antaranya adalah wanita yang disukai oleh Mingfei bernama Chen Wenwen. Satu persatu peserta dipanggil dan giliran Mingfei pun tiba. Namun ternyata semua tidak sesuai ekspektasinya si Mingfei nih. Karena semua pertanyaan yang diajukan kepada Mingfei sangat tidak wajar. Sehingga Mingfei pun memutuskan untuk pergi dari wawancara itu dan lebih memilih mengejar Chen Wenwen. Tak lama setelah Mingfei pergi, datanglah seorang profesor bernama Guderian. Dia menanyakan hasil wawancara dengan Lu Mingfei. Tapi dia pun terkejut saat mengetahui bahwa Mingfei pergi saat wawancara. Lantas dia pun berniat untuk menelpon kedua orang tua Mingfei. Di sisi lain, Mingfei saat ini sedang bersama pujaan hatinya, yaitu Chen Wenwen. Chen Wenwen meminta Mingfei agar dia menemaninya pergi ke bioskop besok lusa. Tentu saja Mingfei menyetujuinya. Sesampainya di rumah, dia pun terkejut karena dia diterima di Akademi Castle College.
Singkat cerita, makan bersama Profesor Guderian pun tiba. Profesor Guderian menjelaskan bahwa jika Lu Mingfei masuk ke akademi dan menjadi murid di Akademi Castle College, maka dia akan mendapatkan beasiswa sebesar $36.000 guys. Tentu saja ini jumlah yang sangat besar. Alasan kenapa Profesor Guderian ingin menjadikan Mingfei sebagai murid adalah karena Mingfei memiliki potensi yang sangat jarang dan hanya ada 1 abad sekali. Dan alasan lainnya adalah karena ibu dan juga ayahnya Lu Mingfei ternyata dulunya mereka juga menempuh pendidikan di akademi tersebut. Kemudian Profesor Guderian memberikan surat titipan dari ibu Mingfei. 在接受他入学的事情上提供帮助。女厕。Kembali ke perjamuan, ternyata Lu Mingfei akan memikirkan penawaran ini. Padahal dia tidak perlu memikirkan biaya pendaftaran dan bahkan Profesor Guderian akan memberikan apapun kepada Lu Mingfei jika dia masuk ke Akademi Castle College. Malam harinya Lu Mingfei kembali memikirkan pujaan hatinya. Namun siapa sangka ternyata dia diawasi oleh Nono. Nono di sini mencoba membujuk Mingfei agar dia masuk ke akademi. Namun dia menolak karena dia mencintai Chen Wenwen. Kemudian Nono menganalisa seberapa besar dia bisa bersama dengan Chen Wenwen. Dan hasilnya adalah 0%. 那他对我，他不喜欢你，来卡萨尔学帮你分析一下情况吧。你给人家送过花没有？哎，请看过电影。来出息一点嘛！我真的喜欢他。 Kemudian Nono pun menyarankan kepada Mingfei agar mengatakan perasaannya di depan banyak orang. 卡塞尔学院这条路，对你。你到底？ Keesokan harinya, Mingfei menempati janjinya untuk menemani Chen Wenwen. Tiba-tiba Nono menghampiri keduanya. Nono mengatakan dia harus membuat pilihan. Chen Wenwen atau Akademi Castle College, dan tentunya pilihan Lu Mingfei jatuh kepada Chen Wenwen. Hari di mana Mingfei akan mengatakan perasaannya pun tiba. Namun siapa sangka dia didahului oleh orang lain. Dan parahnya Chen Wenwen menerima cinta dari orang tersebut. Aduh, hancur hati ini guys. 3年，谁都不知道，那不是摔到家了吗？我也喜欢你。 Namun tiba-tiba datanglah Nono yang terlihat begitu menawan, yang datang menjemput Lu Mingfei. Semua orang di sana pun terkejut akan kehadiran Nono yang begitu memukau. Asli si Nono di sini cakep banget, waifuable. Skor dari Mimin 10/10 untuk Nono. Hehe. Hari ini sungguh hari yang sangat tidak terduga bagi Lu Mingfei. Pertama, dia dibuat patah hati oleh pujaan hatinya, dan yang kedua, dia dijemput oleh wanita seksi di depan teman-temannya. Dan tak hanya itu guys, ternyata dia dijemput menggunakan sebuah mobil Ferrari. Wadidaw. Nah, ternyata Nono sudah mengetahui hal ini akan terjadi kepada Lu Mingfei berkat keahlian dari Norma. Namun sialnya di tengah jalan mereka kehabisan bensin. Hade-hade. Mobil elit bensin sulit. Ya wajar aja guys, karena kan BBM lagi naik. Hahaha. Kemudian Lu Mingfei pun menelpon Profesor Guderian. Lalu dia pun mengatakan bahwa dia akan masuk ke Akademi Castle College. Berita tentang Lu Mingfei, orang yang memiliki peringkat S akan masuk ke akademi, langsung diumumkan. Bahkan skalanya mencapai tingkat global. Itu bisa kita asumsikan bahwa Akademi Castle College bukanlah akademi sembarangan. Dan tak hanya itu, bahkan Lu Mingfei sampai dijemput menggunakan helikopter.
Wadidaw. 还有很多。 Singkat cerita, Mingfei sampai di stasiun yang bertempat di Chicago. Dia bertanya kepada penjaga tentang stasiun bawah tanah CC Express. Namun penjaga itu tidak mengetahuinya dan malah mengira bahwa Mingfei ini adalah seorang pengemis. Tentu saja Mingfei sangat kesal karena dia dianggap sebagai pengemis. Tak hanya penjaga stasiun, akan tetapi penjaga toko di sana juga menganggap bahwa Mingfei ini adalah seorang pengemis. Tak lama, datanglah seorang pria berambut putih yang ternyata dia ini mengetahui siapa Mingfei. Pria ini mengenalkan dirinya yang bernama Finger von Fritz. Kemudian Finger melihat kartu CC Express milik Mingfei dan ternyata Finger ini juga murid di akademi tersebut. Tentu saja hal ini membuat Mingfei sangat senang karena dia bertemu dengan seniornya di akademi Castle College. Kemudian Finger pun mengajak Mingfei untuk menunggu kereta CC Express. Finger menjelaskan kepada Mingfei bahwa rata-rata orang yang masuk ke akademi akan lulus dalam waktu 4-5 tahun. Dan ternyata Finger ini selalu tinggal kelas dan sudah mengulang selama 4 tahun berturut-turut, sehingga menjadikan wajahnya sangat familiar di akademi. Lalu Finger menjelaskan tentang kereta yang akan membawa mereka. Dikarenakan akademi Castle College ini tersembunyi di sebuah bukit, maka akses menuju ke sana pun tersembunyi. Akan tetapi berbeda bagi mereka yang memiliki peringkat atas. Maka orang-orang yang memiliki peringkat atas akan dijemput langsung oleh pihak akademi menggunakan helikopter atau yang lainnya. Saat Mingfei ingin bertanya lagi, si Finger ini ternyata sudah ngorok. Hade, pelor ternyata dia guys. Nempel langsung molor. Tak lama kemudian Mingfei pun ikut tertidur. Nah, di dalam tidurnya dia bermimpi hal yang cukup aneh nih guys. Saat Mingfei membuka mata, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang memanggilnya kakak. Nah, anak kecil itu menanyakan tentang kesiapan Mingfei. Mingfei yang mengira dia adalah pengemis lalu mencoba memberikan uang kepada anak kecil tersebut. Dia pun terbangun oleh teriakan dari Finger yang menyadari bahwa mereka terlambat dan menyuruh Mingfei untuk bergegas. Jika tidak, mereka akan ditinggalkan. Nah, ternyata Finger ini memiliki peringkat F guys. Padahal awalnya dia ini memiliki peringkat A. Saat Mingfei mengenalkan namanya, petugas kereta itu pun terkejut karena mengetahui bahwa Lu Mingfei ini adalah seseorang yang memiliki peringkat S. Begitu juga dengan Finger yang ikut terkejut. Dan seharusnya Mingfei tidak usah menunggu jemputan CC Express, karena dengan kartu miliknya dia tinggal menggesekannya dan pihak akademi akan langsung menjemputnya. 那么试一下吧。欢迎你入，请大家注意 CC 102站第一起完成。试下。哎。特别快车。我还以为把你给。 Setelah mengganti pakaiannya, Mingfei pun menemui Profesor Guderian. Kemudian Profesor Guderian menyuruh Finger untuk pergi dan memberikan Mingfei sebuah dokumen kerahasiaan untuk ditandatangani. Dia tidak ingin kerahasiaan Akademi Castle College bocor keluar. Mingfei yang malas untuk mengetahui isinya langsung mendatangi dokumen tersebut. Aduh, Mingfei. Lalu Profesor Guderian pun menjelaskan tentang naga kepada Mingfei. Dia pun menjelaskan bahwa dahulu kala para naga telah berperang melawan manusia. Dan saat ini Akademi Castle College sedang meneliti tentang naga dan akan membunuh para naga.
Tak hanya itu, saat ini Akademi Castle College juga tengah mengembangkan pahlawan pembunuh naga. Mendengar penjelasan yang tidak masuk akal itu, Ming Fei pun mengira bahwa Profesor Guderian mengalami gangguan jiwa. Namun tiba-tiba muncul sosok anak kecil yang sudah berada di sana. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Profesor Guderian adalah benar. Kemudian dia menyuruh Ming Fei untuk melihat keluar, dan Ming Fei pun melihat sebuah kerajaan naga. Dahulu kala nenek moyang para naga, yaitu Kaisar Naga Hitam yang bernama Nidok, terbunuh di singgasananya. Orang-orang yang berhasil membunuh Kaisar Naga tersebut langsung meletakkan mayatnya di atas gunung yang selamanya tertutup oleh salju. Masa-masa itu disebut sebagai hari-hari awal. Kaisar Naga Hitam Nidok juga adalah ras tertua yang berhasil diketahui. Dan jika bukan karena Kaisar Naga Hitam Nidok yang telah mati, maka dunia saat ini akan sangat jauh berbeda. Mendengar penjelasan dari anak kecil itu, Ming Fei merasa bahwa Kaisar Naga Hitam Nidok dan anak kecil itu seperti sangat familiar. Ming Fei pun terbangun dari pingsannya. Ternyata dia pingsan saat mendengar penjelasan tentang naga dari Profesor Guderian. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Masashi Toyama yang membawa beberapa bukti tentang keberadaan naga. Kotak pertama berisikan sisik naga yang ditemukan pada tahun 1900 di kota kuno. Dan Ming Fei disuruh membuktikannya sendiri menggunakan pistol. Hasilnya sisik itu tidak tergores sama sekali. 我可没你这儿的持枪证啊！ 我们只是口牙痕迹。 Melihat Ming Fei yang terjatuh karena recoil dari pistol membuat Masashi Toyama keheranan. Karena seharusnya seseorang yang memiliki peringkat S biasanya memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Dan bukti yang kedua adalah seekor bayi naga yang ditemukan di India pada tahun 1796. Saat Ming Fei mendekati bayi naga tersebut, tiba-tiba naga kecil itu terbangun. 怎么了？没事，醒来。 Mendapatkan kejadian itu membuat pandangan Ming Fei kepada dunia seketika berubah. Dan akhirnya sampailah mereka di Akademi Castle College. 洗脑？我会洗成傻子吗？好吧，那我就先上两天试试吧。 我知的世界不过就像是一粒米放在荒原上那样渺小。来到卡塞尔学。 Dan selesai juga nih alur cerita Donghua Dragon Raja part 1. Dan untuk part keduanya bakalan Mimin upload secepatnya. Nah, untuk di part keduanya nanti tentunya bakalan sangat seru. Apalagi akan terjadi sedikit peperangan nih guys. Mimin juga ngucapin banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan kepada channel ini. Dan tentunya agar Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload alur cerita dari Donghua lainnya. Like jika kalian suka ataupun dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa untuk tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.